Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen, teman-teman praktisi yang akan melakukan penelitian terkait dengan riset analisis kebijakan strategis, terkait dengan analisis untuk pengambilan keputusan. Kita akan mengoperasikan software AHP yang telah kita lakukan penginstalan di hari yang kemarin. Oke, kita langsung saja pada tahap pengoperasian software AHP tanpa berlama-lama. Kita langsung pada file software expert choice-nya. Seperti kemarin, sebelum mengaktifkan file expert choice-nya ini, kita akan mengatur terlebih dahulu waktu dari tahun 2022 ini kita rubah menjadi 2015 pada saat tahun pembuatannya. Ketika di atas tahun 2016, maka softwarenya dalam sistem dianggap expire. Jadi kita rubah waktunya, terus kemudian tanggal dan bulannya tetap pada kondisi yang sama, kita tidak merubahnya, hanya di tahun 2015, sehingga bisa kita operasikan softwarenya. Kita tekan rubah, oke. Kita kemudian mengaktifkan software expert choice-nya. Oke, sebentar lagi aktif dan kita bisa langsung create new model seperti pada tahap install software expert choice kemarin. Oke, kita tekan OK sehingga bisa dioperasikan file software expert choice-nya. Oke, kita memilih ultimate goal-nya, yaitu memilih presiden. Ini contoh yang akan kita berikan cara mengoperasikan softwarenya. Ya, kita cukup memilih presiden saja. Oke. Dan ini kita bisa rubah memilih presiden. Strategi memilih presiden. Oke, selesai. Ketika sudah seperti ini, kita masuk pada tahap materi. Kita normalkan dulu waktunya. Ya, kita kembalikan waktunya. Dan pada materinya adalah untuk melakukan tahapan dalam mengoperasikan software ini, kita menentukan dulu case risetnya seperti apa. Seperti yang telah saya tulis di software tadi, adalah strategi memilih presiden. Ini case riset kita. Dan setelah kita menentukan masalah terkait case riset kita untuk memilih presiden ini, maka kita membentuk hierarkinya. Jadi hierarkinya ini berlevel, ya. Yang pertama kita tentukan ultimate goal-nya, tujuannya seperti apa, kemudian kita menentukan level kriterianya, terus kemudian kita menentukan level alternatifnya. Jadi di ultimate goal, untuk tujuan dari case riset kita dalam memilih presiden ini, kita tentukan ultimate goal-nya, terus kemudian kita tentukan kriterianya untuk memilih presiden apa saja, ya. Jadi level kriterianya ini kita tentukan berdasarkan faktor pengalamannya, kemudian berdasarkan pendidikannya, kemudian berdasarkan usia, umur dari calon presiden tersebut. Terakhir, kita menentukan level alternatif. Alternatif strateginya ini siapa saja pilihannya. Ada Profesor Dr. A, kita menyebutnya inisial, ya, Profesor Dr. B, dan Profesor Dr. D. Jadi kita tentukan keseluruhan level hierarkinya ini dari ultimate goal, kriteria, dan alternatif. Kemudian kita melakukan tahapan skala perbandingan analytical hierarchy proses berdasarkan skala perbandingan Saati. Jadi skala perbandingan Saati ini 1, 3, 5, 7, 9. Dan ada 2, 4, 6, 8. Dan ada nilai yang berkebalikan. Jadi nilai A sama penting dengan B ketika nilainya 1. Begitupun juga nilai A sedikit lebih penting dari B ketika nilainya 3.
dan yang tertinggi adalah 9, A mutlak lebih penting dari B ketika nilainya 9. Jadi ketika B lebih penting, mutlak lebih penting dari A, maka nilainya 1/9, kebalikan dari 9 itu sendiri. Dan nilai antara 7 dan 9 atau 1 dan 3 ini adalah nilai ragu-ragu antara sama penting dan lebih penting. Jadi dia masuk pada nilai yang berdekatan antara 1 dan 3, begitupun juga antara 5 dan 7 untuk nilai 6. Nilai-nilai genap ini adalah nilai ragu-ragu yang berdekatan. Oke, untuk perbandingan saatinya saya pikir cukup. Kemudian kita melakukan tabulasi berdasarkan jawaban pakar yang telah kita tentukan metode perbandingan berpasangannya. Ini nilai-nilai pakar yang ada yang akan kita lakukan operasi software expert choice-nya. Oke, kita langsung saja pada tahapannya berdasarkan level kriteria, berdasarkan level strateginya. Kita langsung lanjut pada software expert choice-nya. Oke, kita sudah tentukan goal-nya tadi, strategi memilih presiden. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan level kriterianya. Level kriterianya kita insert child of current node. Oke, kita pilih berdasarkan pengalamannya. Oke, kemudian berdasarkan pendidikan. Ini kriterianya ada 3 tadi, dan berdasarkan usia. Oke, setelah kita tentukan kriterianya, maka kita tentukan alternatif strateginya apa, gitu. Jadi ada beberapa calon tadi, kita tentukan ada Profesor Dr. A, kita oke, dan ada Profesor Dr. B, dan ada Profesor Dr. D. Jadi kita telah menentukan ultimate goal-nya, kita telah menentukan kriterianya, dan kita telah menentukan alternatif strateginya untuk memilih calon mana yang tepat sehingga dapat menjadi presiden. Oke, setelah kita menentukan keseluruhan berdasarkan level hierarkinya, maka kita lakukan tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya adalah kita menentukan pakar. Jadi untuk menentukan pakar ini kita masuk ke partisipan tabel, ya, pakar-pakar yang telah kita tentukan tadi dan telah melakukan pengisian kuesioner berdasarkan pendapatnya, kita add partisipan, ya. Ada berapa pakar tadi yang telah kita tentukan? Ini ada sekitar 3 pakar, pakar 1, pakar 2, dan pakar 3, dan telah melakukan pengisian kuesionernya berdasarkan pendapat pakarnya. Oke, pakarnya ada 3, kita klik 3, kemudian kita oke, maka sudah ada terdapat pakar 1, pakar 2, pakar 3, ini kita rubah, ini jadi pakar 1, terus kemudian di bawahnya ini jadi pakar 2, di bawahnya lagi ini jadi pakar 3. Oke, kita sudah tentukan pakarnya. Setelah itu kita lanjut pada adjustment-nya. Pada tahap adjustment dari beberapa pendapat pakar ini, kita langsung pada perhitungan kuantitatif maupun kualitatifnya. Untuk kualitatif ini kita melakukan perhitungan dalam software AHP ini berdasarkan nilai yang sama, ya. Ini kemudian berdasarkan nilai yang sedang, ya, nilai yang kuat sampai yang sangat kuat sampai nilai yang sangat ekstrim. Jadi ini berdasarkan penilaian skala kualitatif, ya. Dan untuk penilaian skala kuantitatif seperti ini, jadi kita bisa tentukan berdasarkan penilaian angka-angka. Oke, selanjutnya kita tahap untuk metode perbandingan berpasangan dari hasil penilaian pakar. Kita masuk ke pakar 1. Oke, berdasarkan pendapat pakar 1, kita akan tentukan, kita tekan strategi, terus kemudian kita pilih nilai kuantitatif untuk hasil perhitungan pakar. Pada pakar, antara pengalaman dan pendidikan, berdasarkan pendapat pakar 1 ini memberikan nilai 5,
Oke, kita arahkan kursor ke kanan. Ini karena pengalaman lebih penting menurut pakar 1, dan kemudian antara pengalaman dan usia menurut pakar 1 ini nilainya 6, ya. Nilainya penting daripada pengalaman penting dibanding usia. Dan kemudian terakhir antara pendidikan dan usia menurut pakar 1 itu sama-sama penting. Jadi sama-sama penting. Oke, kita adjust. Oke, setelah kita lakukan adjust, kita bisa lihat level dari hasil pendapat pakar 1 terkait dengan kriteria. Jadi menurut pakar 1 bahwa pengalaman itu lebih penting dibanding pendidikan dan usia dalam menentukan calon presiden. Oke, ini menurut pendapat pakar 1 dengan nilai konsistensi 0,03 atau di bawah nilai konsistensi rasio 0,1. Jadi 10%. Jadi nilainya ada di bawah 10% dan hasil konsistensinya dapat diterima karena berada di bawah konsistensi rasio 10%. Oke, kita lanjut pada tahap selanjutnya terkait dengan pengalaman. Ya, kita lakukan pengisian input data dari hasil penilaian pakar. Menurut pakar 1 antara Profesor Dr. A dan Profesor Dr. B nilainya 2. Ya, kita arahkan kursornya, ini harus kita tekan biar berubah, biar ada angkanya. Terus kemudian antara Profesor Dr. A tadi nilainya 2 juga, sama, kurang penting. Terus antara, ya nilainya 1/2. Profesor Dr. D sedikit lebih penting dari Profesor Dr. B. Oke, kita just. Oke, setelah kita lakukan just, kita bisa lakukan pemeriksaan kembali. Ternyata menurut pakar pertama ini, Profesor Dr. A sedikit memiliki pengalaman dibanding Profesor Dr. B dan Profesor Dr. D. Jadi Profesor Dr. A ini sedikit memiliki pengalaman dibanding Dr. D dan Dr. B. Ini menurut pakar 1. Selanjutnya kita pada penilaian pendidikan menurut pakar pertama, ya. Kita input datanya menurut pakar pertama itu untuk pendidikan 221. Ya, kita langsung input datanya biar lebih cepat. 2 2 2 2 1. Oke. Kita adjust. Terus kemudian kita lihat hasilnya. Ya, menurut pakar 1 untuk pendidikan, Profesor Dr. A memiliki pendidikan yang lebih dibanding dengan Profesor Dr. B dan Profesor Dr. D dengan nilai yang sama-sama 0,25. Oke, ini menurut pakar 1 untuk pendidikan. Dan untuk usia, pendapat pakar 1 ini adalah 132. Jadi menurut pakar pertama ini nilainya adalah 132. Oke, ini menurut pakar 1. Oke, kita kemudian just dan kita lihat hasilnya. Ketika hijau keseluruhan ini berarti telah selesai seluruh tahapan penginputan data untuk pakar 1. Oke, kita lihat hasilnya, kita just. Kemudian kita lihat hasil pakar 1. Menurut pakar 1, Profesor Dr. A memiliki nilai lebih dari segi usia, ya, memiliki nilai lebih dari segi usia antara Profesor Dr. B dan Profesor Dr. D. Jadi Profesor Dr. A
memiliki keunggulan daripada Profesor Dr. B dan Profesor Dr. D dengan nilai konsistensi rasio 0,02 di bawah konsistensi rasio 10% atau 0,1. Oke, ini penilaian pakar 1. Kita lanjut pada penilaian pakar kedua. Oke, kita yes, kita tekan pakar 2. Oke, menurut pakar 2 ini untuk strategi memilih presidennya, kriterianya apa saja? Kita bisa lihat pakar kedua. Oke, 1/2, 7, dan 9. 1/2, 7, dan 9. Oke, kita langsung isi. Kalau 1/2 itu antara pengalaman dan pendidikan, ternyata pengalaman pendidikan sedikit lebih penting dibanding pengalaman menurut pakar yang kedua. 1/2, 7, 9. Jadi menurut pakar 2 ini bahwa antara pengalaman dengan usia, pengalaman lebih penting, sangat penting dibanding dengan usia. Dan antara pendidikan dengan usia, menurut pakar kedua, pendidikan mutlak lebih penting daripada usia. Oke, kita just. Setelah kita melakukan just, kita akan melihat hasil prioritinya, ya. Jadi hasil prioritinya ini kita bisa ketahui bahwa menurut pakar kedua, pendidikan ini lebih penting dibandingkan dengan pengalaman dan usia. Ini menarik, ya. Terjadi perbedaan pendapat antara pakar pertama dan pakar kedua dalam memilih presiden. Oke. Setelah kita mendapatkan hasilnya dengan nilai konsistensi 0,02 atau di bawah konsistensi rasio 0,1, ini sangat diterima oleh model. Selanjutnya kita masuk pada tahap analisis untuk pengalaman. Oke, berdasarkan pendapat pakar untuk pengalaman, di sini kita bisa lihat pengalaman menurut pakar kedua ini nilainya 1/3, 2, dan 6. 1/3 berarti Profesor Dr. B sedikit lebih penting dibanding Profesor Dr. A. 1/2, 1/2, oke. 1/2, 1/3 tadi, 1/2, 1/3, 2, dan 6. Sorry, 1/3, ya, 2, dan 6. Oke, kita langsung just hasil penilaian pakar kedua terkait dengan pengalaman. Bagaimana hasilnya? Kita bisa cek prioritinya. Ternyata Profesor Dr. B memiliki pengalaman lebih dibanding Profesor Dr. A dan Profesor Dr. D dengan nilai konsistensi 0,0 atau di bawah 0,1 dari konsistensi rasio. Sangat diterima oleh model. Oke. Kita mendapatkan pengalaman dari pakar kedua, terus kemudian kita masuk pada penilaian pendidikan oleh pakar kedua. Oke, penilaiannya untuk pendidikan pakar kedua ini adalah 1/5, 3, dan 2. Jadi untuk pendidikan 1/5, 3, dan 2. Oke, kita lanjut. 1/5 berarti Profesor Dr. B penting dibanding Profesor Dr. A menurut pakar kedua, itu ya. Terus kemudian antara Profesor Dr. A dan Profesor Dr. D mana yang penting? Kita lihat hasilnya 1/5 tadi, 3, dan 2. Ternyata Profesor Dr. A sedikit lebih penting dibanding Profesor Dr. D. Oke, begitupun dengan Profesor Dr. B sedikit lebih penting dibanding Profesor Dr. D. Oke. Kita just hasilnya. Oke, kita langsung cek hasilnya. Ternyata Profesor Dr. B memiliki pendidikan lebih dibanding Profesor Dr. A dan Profesor Dr. D dengan nilai inkonsistensi 0,45. Berarti hasil penilaian pakar ini tidak dapat diterima karena nilainya di atas 0,1 atau di atas nilai konsistensi rasio yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan oleh Saati
dalam penentuan nilai konsistensi. Jadi kita bisa melakukan perubahan kembali, atau kita dalam penelitian ini berdasarkan dengan kaidah ilmiah, ketika ada pendapat pakar yang nilai konsistensinya melebihi dari batasan 0,1 atau 10%, maka pakarnya kita bisa melakukan konsensus kembali, berdiskusi kembali dengan pakarnya, atau kita mencari pakar yang lebih memiliki banyak pengalaman terkait dengan kepemimpinan. Jadi kita bisa tentukan kedua ketentuan itu, atau juga kita bisa melakukan dengan hukum transitivity, di mana nilai A lebih penting dari B, B lebih penting dari C, automatically nilai A lebih penting dari C, A lebih besar dari C, gitu. Jadi kita bisa tentukan sendiri, dan di sini kita bisa just, ya, kita bisa just terkait dengan pendidikan. Ini nilai posisinya tinggi sekali, 0,45, jauh di atas 0,1 yang ditentukan oleh Saati. Jadi kita rubah untuk pendidikan, ini kita just bahwa Profesor Dr. B sedikit lebih penting daripada Profesor Dr. A. Kemudian kita bisa tentukan nilai sama penting juga, atau kita bisa just antara Profesor Dr. A dan Profesor Dr. B ini sama penting, ya. Dan kemudian kita tentukan antara Profesor A dengan Profesor Dr. D ini nilainya 3, atau Profesor Dr. A sedikit lebih penting daripada Profesor Dr. D. Kemudian antara Profesor Dr. B dengan Profesor Dr. D ini nilainya tetap 2, sedikit penting dibanding Profesor Dr. D dengan nilai inkonsistensi 0,02. Jadi ini nilai di bawah 0,1, ini sangat diterima nilai konsistensinya. Oke, kita just sehingga kita bisa lihat hasilnya. Ternyata hasilnya Profesor Dr. A memiliki kemampuan pendidikan lebih dibanding Profesor Dr. B dan Profesor Dr. D. Oke, kita lanjut kepada pendidikan. Oke, maaf, kita lanjut ke usia. Jadi untuk usia ini kita bisa lihat lagi hasil pendapat pakar kedua. Dari segi usia ternyata nilainya 1, 3, dan 1/4. Jadi 1, 3, dan 1/4. Kita lakukan pengisian hasil penilaian pakar kedua ini. 1, ya, kemudian 3, oke, 3, kemudian 1, 3, 1, 3, dan 1/4. Sorry, 1/4 ini berarti nilai Profesor Dr. D penting dibanding dengan Profesor Dr. B. Oke, kita just apakah nilai inkonsistensinya di bawah 0,1. Kita bisa lihat sendiri hasilnya. Ternyata nilai konsistensinya di atas 0,61, bukan di bawah 0,1. Ini sangat menarik, ya. Hasil ini kita bisa melihat kembali hasilnya, dan kita bisa menentukan kembali pakarnya karena banyak kesalahan dari hasil penilaian pada metode perbandingan berpasangan dari kuesioner yang kita telah tentukan sendiri berdasarkan hasil konsensus beberapa ahli untuk penentuan strategi kepemimpinan untuk memilih presiden. Jadi kita melakukan tahapan ulang lagi dengan hukum transitivity. A lebih penting dari B, B lebih penting dari C, automatically A lebih penting dari C. Oke, kita isi ulang. Ini kita rubah bahwa nilai Profesor Dr. B sedikit lebih penting daripada Profesor Dr. A. Oke, nilainya masih tinggi, 1,5.
Oke, kemudian kita tentukan nilai selanjutnya. Ini antara Profesor Dr. A dan Profesor Dr. B memiliki nilai yang sama penting, ya. Oke, terus kemudian kita tentukan hasil selanjutnya, yang mana yang bisa kita tentukan apakah Profesor Dr. A atau Profesor Dr. B yang memiliki nilai lebih antara keduanya. Ternyata kita coba milih Profesor Dr. A memiliki nilai lebih dibanding dengan Profesor Dr. B. Oke, ini nilai konsistensinya sudah di bawah 0,1, ya. Konsistensinya di bawah 0,1 sehingga kita bisa adjust hasil ini dan kita bisa lihat manakah menurut pendapat pakar kedua yang memiliki nilai lebih berdasarkan usia. Ternyata menurut pakar kedua yang berdasarkan usia ini memiliki nilai lebih adalah Profesor Dr. D dengan nilai 0,458. Oke, kita lanjut pada tahapan selanjutnya. Ini sudah kita tentukan. Dan hasil keseluruhan ini bisa kita lihat dari hasil sintesis untuk nilai Profesor Dr. A, B, dan D ini manakah yang lebih unggul. Kita priority, ternyata Profesor Dr. B lebih unggul dari segi pengalaman, pendidikan, dan usia dibanding Profesor Dr. A dan Profesor Dr. D dengan nilai konsistensi di bawah 0,1, 0,002. Oke, kita lanjut ke pakar yang ketiga. Oke, kita klik pakar yang ketiga. Kita save. Oke, kita tentukan hasil penilaian pakar yang ketiga untuk kriteria 1, 3, dan 2. Oke, 1, 3, dan 2 menurut pakar ketiga. Jadi kita tentukan hasilnya, mana yang lebih penting antara pengalaman dan pendidikan. Ini 1 ternyata sama penting, ya. Terus kemudian antara pengalaman dan usia ini menurut pakar ketiga ini juga sama penting, ya. Terus kemudian antara pendidikan dan usia, ternyata usia juga menurut pakar ketiga ini lebih penting dibanding dengan pendidikan menurut pakar yang ketiga, ya. Oke, kita adjust hasilnya. Hasilnya kita ketahui bahwa menurut pakar yang ketiga usia lebih penting dibandingkan dengan pengalaman dan pendidikan. Sangat menarik. Ketiga pakar yang ada ini memiliki perbedaan persepsi masing-masing terkait dengan kepemimpinan. Oke, kita lanjut pada perhitungan selanjutnya. Maaf, ternyata di sini ada nilai konsistensi di atas 0,1, berarti ada yang harus kita adjust lagi terkait dengan hasil ini. Maka kita bisa melakukan kembali hukum transitivity tadi terkait dengan penilaian hasil pakar, manakah yang lebih penting antara pengalaman dan pendidikan, ya. Kita mulai dari sini, antara pengalaman dan pendidikan kita bisa adjust bahwa pendidikan memiliki sedikit lebih penting daripada pengalaman. Kita bisa adjust sendiri. Begitupun juga terkait dengan pendidikan dan usia, ini di pendapat pakar ini ternyata usia yang lebih penting dibanding pendidikan. Kita bisa adjust bahwa ternyata pendidikan itu lebih penting dibanding dengan usia. Oke, kita adjust ini berdasarkan hukum transitivity. Nilainya 0,53. Oke. Hasil konsistensinya di bawah 0,1, 0,00. Bagus sekali. Ini berdasarkan hukum transitivity, nilai konsistensinya di bawah 0,1. Kita adjust. Oke, hasilnya kita bisa tahu manakah yang memiliki nilai lebih dari segi pendidikan
pengalaman dan usia, ternyata pendidikan memiliki nilai lebih dibanding pengalaman dan usia dengan nilai inkonsistensi di bawah 0,1. Bagus sekali. Kita lanjut kepada pengalaman. Pada pengalaman ini kita lihat pendapat pakar terkait dengan pengalaman 117. Oke, kita masuk ke penilaian pakar. 1 sama penting antara Profesor Dr. A dan B. Satu juga sama penting, dan antara Profesor B dan Profesor D ternyata Profesor B mutlak lebih utama dibanding Profesor Dr. D. Ini penilaian pakar ketiga ya. Oke, kita adjust hasilnya, kita cek hasilnya 0,53. Ini juga sama. Kita bisa mengganti pakarnya, ini 2 kali kesalahan oleh pakarnya, dan ini cukup fatal. Kita bisa memilih untuk mencari pakar yang lebih berpengalaman dalam kepemimpinan dan bisa objektif dalam penilaian terkait kepemimpinan untuk pemilihan strategi pemilihan presiden. Oke, kita bisa ulang kembali terkait dengan pengalaman. Kita di sini tetap kita pilih satu antara Profesor Dr. A dan Profesor Dr. B. Kemudian antara Profesor Dr. A dan Profesor Dr. D ini sama penting. Kita bisa memilih mana yang memiliki nilai lebih antara Profesor Dr. A dan Profesor Dr. D. Kita bisa memilih bahwa Profesor Dr. A memiliki nilai lebih dibanding Profesor Dr. D dengan nilai 7. Nilai konsistensinya 0,01, di bawah 0,1. Oke, ini diterima nilai konsistensinya. Kemudian kita adjust. Oke, kemudian kita lanjut dari segi pendidikan. Oke, dari segi pendidikan, menurut pendapat pakar ketiga dari segi pendidikan ini, kita masuk sepertiga, 1, dan 2. Oke, kita isi hasil penilaian pakarnya. Sepertiga itu berarti Profesor Dr. A dan Profesor Dr. B ini memiliki nilai lebih, sedikit lebih dibanding Profesor Dr. A dari segi pendidikan. Kemudian dari segi pendidikan lainnya antara Profesor A dengan D ini ternyata memiliki kelebihan yang sama, ya, sama-sama memiliki keunggulan, nilainya 1. Dan kemudian antara Profesor Dr. B dan Profesor Dr. D ini ternyata Profesor Dr. B sedikit lebih unggul daripada Profesor Dr. D. Oke, kita lihat hasilnya. Ternyata nilainya 0,02, di bawah 0,1, sangat diterima oleh model. Selanjutnya dari segi usia menurut pakar ketiga, kita bisa lihat hasilnya berdasarkan pendapat pakar ketiga, 3,1/3. 3,1/3. Oke, kita lihat hasilnya. Ternyata Profesor Dr. A memiliki nilai lebih sedikit nilai lebih dibanding Profesor Dr. B. 3, dan antara Profesor Dr. A dan Profesor Dr. D memiliki nilai yang sama unggul dari segi usia. Terus kemudian Profesor Dr. B dan Profesor Dr. D ini juga dari segi usia kita bisa lihat bahwa Profesor Dr. D ini memiliki nilai lebih daripada Profesor Dr. B, nilai 1/3. Oke, nilai konsistensinya berapa? 0,0, sangat diterima. Oke, kita lihat hasilnya dari segi usia. Menurut pendapat pakar ketiga, bahwa antara Profesor Dr. A dan Profesor Dr. D memiliki nilai sama-sama memiliki keunggulan dari segi usia. Oke, setelah kita dapatkan hasilnya, maka kita bisa lihat hasil keseluruhan dari pendapat pakar ketiga ini, manakah yang memiliki keunggulan lebih untuk dapat menjadi presiden. Hasilnya adalah Profesor Dr. B memiliki sedikit kelebihan dari
pengalaman, pendidikan, dan usia dibanding dengan Profesor Dr. A dan Profesor Dr. D. Oke, kita sudah dapatkan hasil ketiga pakarnya. Selanjutnya kita tahap kombinasi. Jadi kita menyatukan keseluruhan pendapat pakar satu, pendapat pakar kedua, dan pendapat pakar ketiga. Oke, kita kombinasi. Kita pilih save. Dan kemudian ini masih bertanda merah, berarti datanya belum ada, berarti kita harus gabungkan. Cara menggabungkannya seperti apa? Kita tekan go, kita masuk ke participant table, dan kita centang pakar 1, pakar 2, dan pakar ketiga, nilai yang sudah kita input berdasarkan pendapat pakar tadi, terus kemudian kita kombinasikan. Oke, kita kombinasikan, kita klik kombinasi, dan kita adjust hasilnya, dan ketika dia berwarna hijau berarti hasil kombinasinya sudah terisi. Sekarang kita bisa melihat hasil dari keseluruhan pendapat pakar. Manakah yang memiliki nilai lebih dari segi kriteria, pengalaman, pendidikan, dan usia. Ternyata menurut ketiga pakar ini, dengan nilai inkonsistensi di bawah 0,004, ini di bawah 0,1 nilai konsistensinya, konsistensi rasionya di bawah 0,1 sangat diterima oleh model. Dan hasil ini menyatakan bahwa pengalaman memiliki nilai lebih dibandingkan dengan pendidikan dan usia. Jadi faktor utama untuk memilih presiden itu adalah pengalamannya, ya, apakah dia pernah memimpin sebelumnya dari beberapa daerah, kemudian dari segi pendidikannya, ya, pengetahuan pendidikannya, dan dari segi umur. Jadi ini strategi untuk memilih pemimpin dari tiga pendapat pakar tadi. Ternyata pengalaman lebih utama, dan kemudian adalah pendidikannya, dan terakhir usianya. Selanjutnya kita lihat siapakah yang dapat menjadi presiden dari hasil beberapa pakar tadi, ya, siapakah yang layak untuk jadi pemimpin kita dan memenuhi syarat dari segi pengalaman, pendidikan, dan usia dengan kita memilih, kita klik pada beberapa calon pemimpin kita, calon presiden kita, dengan menekan sintesis, dan kita pilih respect to goal. Oke, ternyata Profesor Dr. A memiliki sedikit kelebihan dibanding Profesor Dr. B dan Dr. D, ya, sedikit kelebihan dan keunggulan untuk dapat menjadi pemimpin kita, di mana dari segi pengalaman, pendidikan, dan usia, ternyata Profesor Dr. A memiliki keunggulan dibanding Profesor Dr. B dan Profesor Dr. D. Oke, kita telah mendapatkan hasil dari penilaian beberapa pakar yang telah kita lakukan penginputan data, dan hasilnya cukup memuaskan. Semoga ini bisa menjadi hasil yang dapat dipelajari oleh teman-teman semua. Dan saya akhiri dengan ucapan walahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.